Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yuk, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku. Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk terus memberikan informasi terbaru mengenai One Piece pada nakama semua. Nah, seperti yang kita tahu ya bosku, Oda Sensei menciptakan karakter Luffy dengan penuh kebebasan dan tekadnya yang sangat kuat untuk mencapai semua tujuannya, termasuk menjadi seorang raja bajak laut. Itu sebabnya sejak Luffy masih kecil, dengan semua kebodohannya, Luffy tidak peduli sedikit pun jika dia harus menghadapi musuh yang jauh lebih kuat hanya untuk menunjukkan bahwa sekecil apapun perjuangan yang dia lakukan, pasti akan mengubah suatu keadaan. Dan hal itu pun dibuktikan oleh Luffy ketika pertama kalinya Luffy mulai bertemu dengan Ace dan juga Sabo. Padahal awalnya Ace ini tidak menerima kehadiran Luffy. Namun karena Ace melihat bagaimana perjuangan Luffy dan integritasnya yang sangat tinggi, pada akhirnya Ace pun menerima keberadaan Luffy. Nah, dari semua sifat sang Baka Sencho yang telah diperlihatkan selama 28 tahun cerita One Piece berjalan, bagaimana jika sang Baka Sencho Mugiwara Luffy justru ditakdirkan terlahir menjadi seorang Tenryubito atau kaum naga langit? Oke, untuk membahas lebih detail apa yang terjadi jika Luffy menjadi seorang Tenryubito, pembahasan kali ini akan kita awali dari sejarah awal terbentuknya Tenryubito atau kaum naga langit. Yap, tentunya kalian semua para fan One Piece sudah tahu betul jika Tenryubito atau kaum naga langit ini memiliki sejarah yang amat sangat panjang dalam cerita One Piece. Ya, mereka dikenal sebagai keturunan asli dari 20 aliansi kerajaan yang bersatu untuk menggulingkan kerajaan kuno 800 tahun yang lalu, di mana pada masa inilah dikenal sebagai abad kekosongan atau Void Century. Nah, ketika 20 aliansi kerajaan yang bersatu ini telah berhasil melengsarkan kerajaan kuno yang ketika itu dipimpin oleh Joy Boy, mereka pun kemudian memutuskan untuk pindah dan tinggal di atas Redland serta mendirikan pemerintahan yang saat ini dikenal sebagai pemerintah dunia. Namun hanya keluarga kerajaan Nefertari dari kerajaan Alabasta saja yang dikatakan menolak dan memutuskan untuk tetap tinggal di dunia bawah. Ya, meskipun hanya satu kerajaan yang menolak untuk tinggal di atas Redland, hal tersebut tidak mengubah 19 kerajaan untuk saling membuat keputusan agar menghindari konflik internal di pemerintah dunia setelah lengsernya kerajaan kuno. Di mana di dalam keputusan inilah menghasilkan sebuah kesepakatan bahwa tidak ada satupun dari 19 kerajaan tersebut yang memimpin pemerintah dunia sebagai bentuk sebuah kesetaraan di antara 19 kerajaan tersebut. Namun, sayangnya kesepakatan tersebut dilanggar oleh keluarga kerajaan Nirona, di mana Im Sama sendiri justru menjadi sosok sang penguasa tahta kosong. Nah, menariknya, meskipun Im Sama ini menjadi sang penguasa tahta kosong dengan kekuatan yang sangat mengerikan, namun Im Sama masih tetap memperhatikan dan memfasilitasi para Tenryubito untuk melakukan apapun yang mereka mau, kecuali yang bertentangan dengan pemerintah dunia. Itu sebabnya jika nakama semua masih ingat, ketika di Arsabaodi kita diperlihatkan seorang kaum naga langit yang sedang berjalan menuju ke sebuah pelelangan manusia ikan. Menariknya, meskipun para Tenryubito ini terlihat lemah, namun mereka memiliki kewenangan dan kekuasaan yang tinggi. Bahkan saking tingginya kekuasaan yang mereka miliki, apabila mereka diganggu, maka armada angkatan laut akan datang ke TKP dan armada tersebut akan dipimpin langsung oleh salah satu admiral angkatan laut, di mana hal ini pun pasti akan membuat para penduduk ataupun para bajak laut yang mencoba mengusik para Tenryubito akan berpikir dua kali dan enggan untuk mengganggu mereka. Selain itu, yang lebih gilanya lagi, mereka bisa bebas membunuh siapapun yang mereka mau tanpa takut dihukum. Namun dari semua fasilitas yang didapatkan oleh para Tenryubito, sebenarnya tidak semua Tenryubito memiliki sifat dan juga menikmati fasilitas tersebut. Bahkan ada dari mereka yang merasa tidak nyaman dengan status kebangsawannya tersebut, serta ada juga yang status kebangsawannya tersebut sampai dicopot. Contohnya saja seperti keluarga Don Quixote yang memutuskan untuk menjadi orang biasa dan meninggalkan gelarnya sebagai seorang Tenryubito.
Nah, sampai di sini lalu yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya sekarang adalah apa yang terjadi jika sang Baka Sencho Mugiwara Luffy terlahir sebagai seorang Tenryubito? Yap, jika Luffy terlahir menjadi seorang Tenryubito dan memiliki sifat yang dia miliki sekarang, rasanya semua fasilitas yang dimiliki oleh para Tenryubito akan ditolak mentah-mentah oleh Luffy. Bahkan tidak menutup kemungkinan akan sering terjadi konflik antara Luffy dan juga para Tenryubito yang lainnya. Apalagi Luffy yang sangat membenci perbudakan dan juga penindasan menjadi faktor utama konflik di antara mereka. Sehingga hal inilah yang membuat Luffy tidak merasa nyaman dan pastinya Luffy akan meninggalkan status bangsawannya tersebut sejak memasuki usia remaja. Namun berbeda ceritanya jika Luffy tidak memiliki sifat yang dia miliki saat ini dan justru Luffy memiliki sifat layaknya Tenryubito yang lainnya, pasti Luffy akan menjadi seorang yang sangat berpengaruh besar di pemerintah dunia. Bahkan dengan kekuatan buah iblis yang dimiliki oleh Luffy saat ini dan Luffy tetap berada di pihak pemerintah dunia, tidak menutup kemungkinan hal inilah yang akan membuat Luffy bergabung dengan pasukan Ksatria Suci yang memiliki tugas menjaga dan menegakkan aturan di Tanah Suci Merijoa serta melindungi kaum bangsawan. Selain itu, Ksatria Suci yang dikenal sebagai pasukan elit yang bertindak langsung di bawah perintah Im Sama dan juga para Gorosei akan membuat Luffy memiliki relasi langsung dengan Im Sama dan juga para Gorosei. Sehingga hal inilah yang akan membuat Luffy bisa memiliki sebuah peluang untuk menjadi seorang Gorosei layaknya Garling Figerland. Yap, seperti yang kita tahu ya bosku, Garling Figerland ini awalnya hanya menjadi seorang Ksatria Suci karena dia memiliki reputasi yang sangat baik dalam menjalankan semua misinya. Dia pun kemudian diangkat menjadi seorang pemimpin Ksatria Suci dan menjadi Hakim Agung yang memutuskan hukuman bagi para Tenryubito yang melanggar aturan. Nah, menariknya saat memasuki Ars Egghead ketika Gorosei Saturnus gagal menjalankan misinya di Pulau Egghead, Im Sama pun kemudian menghabisi Gorosei Saturnus dan memerintahkan Garling Figerland menjadi seorang Gorosei baru menggantikan Gorosei Saturnus. Sementara jabatan pemimpin Ksatria Suci digantikan oleh anaknya sendiri, yaitu Samrock Figerland. Nah, itu sebabnya jika Luffy menjadi seorang Tenryubito, bukan hal yang tidak mungkin, Luffy akan menjadi pesaing terberat keluarga Figerland dalam memperebutkan posisi-posisi yang sangat penting di pemerintah dunia, termasuk posisi sebagai seorang Gorosei. Di sisi lain, seperti yang sudah Mimin jelaskan tadi, jika buah iblis nikah tidak ada korelasinya dengan kebebasan dan semua perjuangan yang berkaitan dengan menghancurkan pemerintah dunia, maka Luffy akan menjadi orang yang sangat diandalkan oleh Im Sama untuk melawan para bajak laut ataupun organisasi kriminal yang mencoba menjatuhkan hegemoni yang telah dibangun oleh pemerintah dunia sejak ratusan tahun lamanya. Dengan kata lain, kekuatan nikah yang dimiliki oleh Luffy ditambah dengan kekuatan keabadian yang diberikan oleh Im Sama kepada Luffy membuat Luffy menjadi seorang Gorosei terkuat yang pernah ada sejauh ini. Namun bukan hal yang tidak mungkin jika Luffy haus kekuasaan dan mengetahui bagaimana Im Sama yang memimpin pemerintah dunia hanya di balik bayang-bayang para Gorosei saja, maka Luffy akan merebut tahta Im Sama tersebut dan memimpin pemerintah dunia secara terang-terangan. Sehingga meskipun nantinya akan menimbulkan pro dan kontra di pemerintahan yang dipimpin oleh Luffy, Luffy tidak peduli sedikit pun siapapun yang melawannya pasti akan dia habisi. Nah, itu tadi merupakan pembahasan tentang apa jadinya jika sang Baka Sencho Mugiwara Luffy ditakdirkan menjadi seorang Tenryubito. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain atau teori tentang pembahasan kali ini, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.